Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mama lagi asik baca Quran nih. Alhamdulillah. Apa itu, Nak? Begini, Ma. Abang dapat tugas dari sekolah wawancara tentang bencana alam yang pernah terjadi di lingkungan kita, Ma. Kira-kira bencana alam apa saja yang pernah terjadi di lingkungan kita, Ma? Kalau setahu Mama, di lingkungan kita ini belum pernah ada bencana alam ya. Tapi seingat Mama dulu waktu Mama di kampung, itu di Gunung Sitoli, pernah pada bulan Maret 2005, itu pernah terjadi dulu gempa bumi dan tsunami yang cukup besar. Itu dengan skalanya 8,9 skala Richter. Oh, begitu ya, Ma. Kalau begitu kita mulai ya, Ma, wawancaranya. Boleh? Apa penyebab dari bencana alam tersebut, Ma? Ya, jadi gempa dan tsunami itu kan terjadi karena adanya pergerakan lempengan-lempengan tanah di dasar bumi. Nah, kebetulan Pulau Nias ini merupakan salah satu kawasan yang rawan gempa. Kenapa rawan gempa? Karena dia berada di posisi lintasan, ya, lintasan yang berhadapan dengan lintasan yang berhadapan dengan kawasan terjadinya gempa, yaitu dari sumber air laut. Gitu. Apa kerusakan yang diakibatkan oleh gempa bumi dan tsunami tersebut, Ma? Subhanallah ya. Jadi seingat Mama itu dulu, selain kerusakan fisik juga memakan korban jiwa. Menurut data itu kerusakan fisiknya, jadi kalau gini, gempa bumi itu kan dia mengambil posisi mulai dari Pulau Nias, itu intinya di pusatnya di Gunung Sitoli, kemudian Singkil, Meulaboh, dan Sibolga. Nah, jadi untuk Gunung Sitoli sendiri, ini kan kampung Mama nih, Gunung Sitoli. Untuk Gunung Sitoli sendiri, kerusakan fisik itu kurang lebih 60% semua bangunan di dalam kota Gunung Sitoli itu rata dengan tanah. Itu baru bangunan fisik loh, Bang. Nah, selain itu juga korban jiwa itu hampir 600-an orang. Jadi itu korban jiwa meninggal ya, nah, korban meninggal 600-an orang, belum luka-luka dan belum juga yang ditemukan, belum ditemukan. Nah, bagaimana cara mencegah bencana alam tersebut, Ma? Nah, seperti Mama sampaikan tadi ya, bahwa gempa bumi, kemudian tsunami, ini adalah fenomena alam yang berbeda dengan banjir dan longsor ya. Banjir dan longsor kita bisa melakukan beberapa upaya, apakah itu dengan tidak membuang sampah sembarangan atau dengan melakukan penanaman pohon. Nah, tapi berbeda dengan gempa bumi. Nah, jadi yang di sini yang bisa kita lakukan itu adalah dengan cara, ada dulu istilahnya mitigasi. Jadi mitigasi itu adalah upaya mengurangi resiko bencana. Nah, tadi kan udah Mama bilang, kalau Gunung Sitoli itu adalah salah satu daerah yang rawan gempa ya. Jadi diharapkan di sana masyarakat tidak membuat bangunan yang terlalu tinggi. Nah, jadi di sana ada istilah membuat bangunan yang tahan gempa. Itu, jadi membuatkan bangunan fisik yang tahan gempa. Kemudian dengan melakukan penyadaran terhadap masyarakat di sana bagaimana cara untuk melindungi diri ketika bencana tersebut datang. Nah, selain itu qadarullah ya, kita tidak bisa lagi menghindar dari bencana tersebut. Subhanallah ya, Ma, ternyata bencana alam itu banyak menelan korban jiwa. Ternyata gempa bumi dan tsunami itu adalah fenomena alam yang tidak dapat kita cegah. Tapi kita bisa mengulangi. Tapi kita dapat mengulangi resiko bencana dengan cara mitigasi seperti yang Mama jelaskan tadi. Ya, dengan cara seperti itulah. Lalu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wawancaranya udah siap nih, Ma? Oh, udah selesai. Alhamdulillah. Makasih ya, Ma, atas informasinya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.